Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Ya. Ibu. Iya. Hari ini bahagia enggak? Iya ya. Kenapa bahagia? Masuk Sehat. TV. Oh, Ada yang bilang masuk TV. kalau bahagia karena sehat berarti yang sakit enggak bahagia. Kalau bahagia karena punya duit berarti yang enggak punya duit enggak bahagia. Jadi mari kita bahagia dimanapun berada dengan salam bahagia. Allahumma amin ya robbal Alamin. a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min 'alaq. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'matin minallah. Pada siang hari ini insya Allah semuanya senang. Setuju? Di sini, senang. Di sana, senang. Di mana-mana, lalu. Kenapa? Karena orang yang beriman akan selalu menang. Dan orang yang menang insya Allah akan selalu senang. Maka mulai dari sekarang tetaplah berjiwa tenang. Jangan sampai hanya karena masalah sepele jiwa kita melayang-layang. Apalagi di zaman hidup yang serba goyang, termasuk dompetnya goyang. Tapi kita harus selalu tenang. Karena setiap apa saja yang datang harus kita hadapi dengan mental seorang pejuang yang pasti akan menang bersama Allah Subhanahu. Maka tema kita pada siang hari ini sangat asik. Masalah Anda berat, ini tanda tanya, beratkah? Seberat apa? Berapa kilo? Seberat badan saya. Jadi akan seimbang antara berat badan dengan permasalahan ya. Akan seimbang dengan kualitas keimanan dengan permasalahan yang ada dalam kehidupan. Maka ketika kita semua menjadi manusia yang beriman kepada Allah, maka tenang bersama Allah kita akan menang. Allahumma amin ya robbal. Sesuai dengan ayat Al-Quran di dalam surat Al-Ankabut ayat 1-3 ini yang kita bahas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allah. Artinya apa Bu? Hanya Allah yang tahu katanya. Wallahu a'lamu bishawab. Di dalam literatur dikatakan bahwa arti daripada alif lam mim menunjukkan kesempurnaan Tuhan. Bahwa sesuatu yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian dilanjutkan ayat yang kedua. Ahasiban nasu ayyudraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah. Ahasiban nas. Wahai para manusia, apakah kalian mengira? Nah, ini pertanyaan nih. Mengira apa? Ayyutraku ayyakulu amanna.
kalian mengira akan dibiarkan begitu saja kalian mengatakan saya beriman. Wahum la yuftanun, dan kemudian mereka yang mengatakan beriman tidak diuji sama sekali. Oh no. Jadi ketika kita bilang bahwa kita beriman, maka justru ujian akan semakin datang, semakin berat. Di dalam tafsir Al-Quranul Karim, Imam Ibnu Arabi mengatakan bahwa ujian adalah merupakan pembersih bagi jiwa-jiwa orang-orang yang beriman. Maka kenapa logikanya orang yang beriman ujiannya semakin banyak? Karena ternyata kita sedang dikosok tuh jiwanya. Biar kempling. Tahu kempling, Bu? Apa kalau di sini? Menggilap. Ya, cemplorot seperti itu, Ustadz David. Jadi biar jiwa kita itu mengkilap. Glowing. Ya. Karena dengan ujian itu, maka orang beriman akan tampak cahayanya. Dikiranya kita beriman lalu dibiarkan begitu saja hidup berfoya-foya. Oh no. Bahwa semakin kita beriman maka ujiannya akan semakin berat. Makanya ibu-ibu yang ujiannya berat itu artinya ibu-ibu ini imannya udah sangat-sangat berat. Wah ini aminnya keras, kayaknya ujiannya berat semua. Ujian hidupnya kayaknya sesuai dengan keimanannya. Sesuai dengan keimanan. Tapi Bu, ternyata berat atau ringan itu tergantung dari seseorang menyikapinya. Allah. Kalau kita terbiasa membawa beban 10 kilo, dikasih beban 5 kilo, ringan dong, betul? Betul. Tapi kalau kita terbiasa membawa beban 5 kilo, dikasih beban 10 kilo, ngeliat. Karena memang keimanan ini juga akan terukur. Ketika imannya semakin kuat, maka ujian hidup akan semakin datang. Kita lihat kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara dohiriyah, Rasulullah apakah penuh dengan kenikmatan? Tidak. Beliau tidak lahir seperti Rafathar yang lahir dari keluarga sultan. Nih Om Raffi kita colek ya. Tapi Rasulullah itu lahir dalam keadaan yatim. Yang kemudian 2 tahun lahir ditinggal oleh ibunya. Dirawat kakeknya pun ikut meninggal di usia 8 tahun. Dirawat pamannya, apakah kemudian enak dan leha-leha? Tidak. Mengembala domba, kambing, berniaga sejak masih muda. Ujian hidup Rasulullah tidak jauh berat, tidak jauh kalah berat dibanding ujian kita, Bu. Tapi lihat Rasulullah bersinar, bak cahaya, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nur. Beliau bercahaya menyinari alam semesta. Lah kita kira-kira bercahaya enggak nih? Bercahaya aja nih. Ya kita bercahaya karena terpantul nih cahaya-cahaya. Coba kalau gak ada cahaya gelap semuanya. Ustazah kata ibu-ibunya tergantung perawatannya. Tergantung perawatan nih Pak. Jadi kalau duitnya banyak cahayanya terang. Kalau duitnya sedikit redup. Jadi ternyata kita sebagai umat baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedang terpantul oleh cahaya beliau. Sehingga kita alhamdulillah masih diberikan pantulan-pantulan cahaya keimanan yang semoga menyelamatkan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Amin ya robbal Amin. Maka tenang aja ketika diuji, Bu. Tenang. Aku kurang beriman. Ya. Kalau sudah merasa tenang, maka insya Allah kita akan senang. Amin. Allahumma amin ya robbal alamin.